Selamat datang pemirsa channel YouTube Becagur. Hari ini saya berada di Desa Wisata Penting Sari, dan hari ini juga saya berkunjung ke desa wisata ini bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam acara workshop tata kelola dan pengelolaan homestay. Penting Sari berada di wilayah Kabupaten Sleman. Selanjutnya tonton terus video ini, akan saya share semua bagian dari desa wisata Penting Sari. Cekidot. Ya, inilah suasana pagi di Penting Sari, desa wisata. Saya berada di homestay Adi Prianto. Ini penginapan saya tadi malam bersama Bapak Kepala Desa Tarunajaya dan dari Desa Karangpakuan. Ini suasananya seger banget nih halaman penginapan. Nama saya Toto, kemudian dampingin Pak Rajim, ini sesepuh Desa Wisata Penting Sari, Pak, nanti yang akan melanjutkan kegiatan ini. Kita nanti akan ajak mereka keliling, Pak, teman-teman ini keliling di desa ini, membuktikan apa sih yang sebenarnya yang ada di Penting Sari yang mungkin nanti di ATM kan di Sumedang, amati, tiru, dan modifikasi, ya kan itu. Sedikit saya sampaikan, Bapak, kalau tadi ada lewat truk-truk itu, ya itu gampang sekali, Pak. Itu kan anak kemah, satu anak 30.000, Pak. Sediaan lapangan, kamar mandi, ada aula dikit, 30.000 kali 200 kan 6 juta. Nah, modalnya berapa? Itu paling gampang, bakar kemah itu wajib. Nanti tinggal Pak Wabub dispo ke Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, dengan semua yang mau kemah wajib ke desa-desa ini. 30.000 kali 200 6 juta. Saya kasih gurunya 1 juta, kan senang banget. Nah, nanti 5 juta kita bagi-bagi, jaga malam dan sebagainya. Kemudian tadi pagi baru pulang, Pak, itu sekitar 300 orang dari Cagak Bekasi, anak SMP, ya saya jual nggak mahal, paling 140.000 lah, mampir aja kan, mampir sambil kegiatan dikit, kali 3, 14 kali 3, 15 kali 3, 40 jutaan gitu. Semalam, semalam aja. Nah, itu cerita gampangnya, ya. Tapi nanti cerita perjuangan tadi semua sudah disiapkan oleh Pak Wabub dan teman-teman dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Tinggal kita siap nggak, Bapak Ibu? Siap? Siap. Nah, siap Pak, semua Pak. Tinggal tagih kesiapan mereka. Bapak Ibu, Penting Sari dibangun kurang lebih 12 tahun yang lalu dengan inisiasi salah satunya Pak Rajim dan kawan-kawan. Yuk kita berubah yuk, uang desa kita sangat biasa, kalau kita berubah akan menjadi lebih baik lagi. Berubahnya dengan apa? Dengan kita mempercantik atau membuat kreativitas dari desa supaya kita diapresiasi oleh orang luar. Dan ternyata apresiasi itu datang. Dan datangnya nggak mudah. 1 tahun dibentuk 2008 sampai akhir tahun 2008 nggak ada tamu yang datang. Nah, itu perjuangan. Kenapa nggak ada tamu? Ternyata kita senyum aja susah. Ternyata ada orang, ada kita cuek dan sebagainya. Ternyata kita aja masih terlalu mengandalkan bahwa bisa orang masuk ke desa itu nggak perlu, kita udah orang desa udah seperti ini aja, nggak usah berubah. Nah, kita ingin berubah itu bahwa kalau orang datang ke desa, dia akan memberikan apresiasi, dia akan kita layanin. Kalau dia akan berapresiasi ke kita akan sangat bangga. Oh iya, makanannya enak. Oh iya, suasana desanya bagus Pak Bu. Apalagi kita memandang durian Pak, nanti jatuh di sana. Nah, jadi sekarang bookingannya nginep di homestay nunggu durian jatuh. Kalau nggak durian nggak jatuh, nginep lagi 1 malam lagi. Duriannya gratis, homestaynya laku. Oke, 2008 ini sejarahnya. Kemudian kami menginisiasi di awal tahun 2008, 2009 awal baru dikenal, 2010 kami pasang target dan ternyata gedungnya meletus akhir 2010. Kami minus lagi, nanti kita lihat sisanya masih ada 11 tahun yang lalu, masih ada sisanya erupsi yang di sana. Oke.
2009, 2010 kami mulai bangkit lagi di 2011 sampai di akhirnya sampai sekarang sudah 11 tahun. Tamu kita nggak banyak Pak, 1 tahun mulai dari dulu hanya 500, 1000, 2000, 5000, sekarang sudah sekitar 25.000 per tahun. Untuk ukuran sebuah destinasi itu kecil Pak, tapi untuk ukuran sebuah desa dan ini dusun itu luar biasa, ya kan, karena mereka tidak kalau Bapak nanti mampir ke Breksi di sana udah 1,2 juta orang, ya kan. Nah, mohon maaf mungkin Ibu teman-teman dari Dispar Sleman tidak bisa dampingin Pak. Ini lagi ngejar target Pak, karena tahun ini targetan 10 juta Pak, kurang 600.000 lagi. Jadi kunjungan ke Sleman katanya 10 juta dan hampir pasti tercapai katanya. Nah, kami menyumbang dengan kecil aja 25.000. Itu yang kami lakukan selama 11 tahun. Kemudian lokasi kami ada dusun bukan desa, jadi kami mau nggak mau harus gandeng ke desa. Kenapa? Kalau kami hanya di dusun, kami tidak akan dilindungi, sehingga kami harus mengakses ke desa karena ada BUMDes. Sehingga kami mendaftar diri, bukan di BUMDes yang narik, kami akan daftar diri, saya unit dari BUMDes. BUMDes mau investasi apa, saya terima, nanti kami berikan kontribusi, kalau nggak salah sekitar 1.000 rupiah per tamu, nanti kita berikan ke BUMDes. BUMDes akan bantu kami dalam pemasaran, sarana prasarana dan sebagainya. Kenapa? Karena harus dilindungi. Kalau kami berjalan sendiri, kami tidak dilindungi, sehingga itu. Dan bahkan karena sekarang aturannya desa wisata itu harus SK-nya bupati, waktu itu kami belum SK Pak, selama sekian tahun tidak ada SK, sehingga biar nanti bisa mengakses dana desa, sehingga baru kemarin 1 bulan yang lalu kami dapat SK setelah 11 tahun baru dapat SK Bupati. Soalnya SK Dinas ada, tapi lebih kuat yang SK Bupati. 11 tahun lagi di SK kan 37 desa wisata Sleman. Kami menjadi 1 dari 2 desa yang di atas mandiri, artinya desa berdaya saing Mbak. Jadi ada rintisan, tumbuh, kembang, mandiri, dan berdaya saing. Di Sleman cuma ada 2 yang dianggap berdaya saing. Berdaya saing itu istilahnya sudah tidak merepotkan pemerintah. Kita berjalan sendiri, pemerintah membantu yang lain, bahkan kami membantu desa-desa yang baru merintis. Itu dari sisi kelembagaan. Jadi kami unit komunitas pengelola desa wisata ada di dusun, menginduk ke Pok Darwis yang ada di desa. Jadi kelompok sadar wisata di desa, kami bagian dari Pok Darwis, dan kami nanti unit dari BUMDes. Itu yang dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi produk kami 1 tadi homestay dari 5 rumah ibu saya, rumah Pak Rajim, 5 rumah, sekarang 5, 10, 15, 20, 30, Semarang udah 60 rumah. Itu setara dengan 70% rumah menjadi homestay. Kalau ini hanya menggunakan 9 homestay karena kemarin udah booking duluan, itu digunakan SMP 7 Bekasi. Dan besok Bapak datang ke sini lagi tidak bisa di rumah itu lagi, tidak bisa di homestay itu. Kami akan bagi adil. Semua homestay kebagiannya sama. Semua homestay dapatnya rata-rata sama. Dan nanti boleh tanya nanti pulang ke homestay berapa yang diterima pemilik homestay Bapak Ibu. Yang diterima pemilik homestay Bapak Ibu menginap malam ini adalah 75.000. 35.000 sebagai biaya nginap per orang, dan 40.000 itu biaya makan 3 kali. Kami jualnya 120.000, ada kontribusi ke kas desa wisata, ada kontribusi masyarakat, ada untuk kru, ada untuk yang parkir, semuanya kami bagi. Kalau makan, jadi nanti mohon dikoreksi, nah malam dari makan, tadi pagi makan, nanti siang makan juga di homestay, itu Bapak nilainya hanya sekitar 40.000. Wajar atau enggak sekali makan 12.000? Wajar. Kalau nanti dapat daging itu rezeki. Kita nggak ada daging gitu ya. Apa yang kita makan itu yang kami sajikan. Jadi sehingga satu orang menginap di homestay, ibu yang punya homestay punya kesempatan menyimpan 35.000. Kalau tadi 6 orang yang menginap berarti sekitar 200.000. Kalau 1 bulan sekarang rata-rata kita baru 6 hari Pak, 1 bulan, karena kami bagi adil semua sama. Itu harganya berarti yang diterima ibu-ibu 1 homestay itu sekitar 1 juta. Punya rumah sendiri hanya dibersihkan dapat tambahan 1 juta. Kalau nanti makan selama 6 hari kita melayani tamu, ya kita tidak masak, tidak belanja lagi, numpang masak, sehingga ada beban makan kita sehari-hari bisa berkurang. Yang harusnya belanja 50.000 tidak belanja lagi, kan Bapak yang belanjain, sehingga ada tambahan lagi sekitar 500.000. Jadi satu keluarga bisa dapat 1 sampai 2 juta per bulan. Itu dari homestay. Yang menyediakan makan ini, snack ini ibu-ibu. Kami punya 7 kelompok, 8 kelompok. 1 kelompok 8.
sekali putaran itu sekitar 3 juta. Kalau masak 3 juta itu untungnya sekitar 1 juta. Selisihnya ya kalau mereka sebulan bisa 4 kali masak, sekitar dapatnya sekitar 150.000 per orang kali 4 bisa 100.000. Nah, ini kalkulasinya. Sehingga semua kebagian. Teman-teman pemandu nanti yang antar Bapak Ibu itu yang dapat bagian. Nah, itu sistem yang kita buat. Kemudian berikutnya adalah lembaganya sudah. Ya, kemudian promosi yang kita buat tentu saja promosi yang paling gampang adalah dari mulut ke mulut yang paling mudah. Makanya tadi anak pramuka ini truk ini udahlah itu satu truk kita layanan baik, truk bimbingan datang. Karena mereka punya jaringan anak sekolah. Bayangan saya di Jatinangor itu kan kamu semua bayang. Itu sekarang anak mahasiswa itu tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Tinggal bisa nggak kita narik mahasiswa sebagai tadi Sumedang, Jati Gede, semua orang di benak mereka bahwa itu adalah pariwisata. Ya kan? Kami beruntung di Jogja karena kami punya kampus banyak dan mahasiswa itu nggak miskin apa. Kalau nginep ini mahasiswa, kalau pramuka hanya 10.000 semalam, kalau mahasiswa itu 20.000 per malam. Tidurnya di lantai, pakai tikar, hanya ada toilet, ya. Nah, nanti setelah itu baru kita bikin promosi yang tadi disampaikan Pak Wagub, sudah disiapkan semua medianya, brandingnya, logonya, sampai tagline-nya pun sudah disiapkan, bahkan kota wisata Indonesia Pak ya, sampai di Canangan segitu, sudah tinggal kita bikin produk. Kalau nanti ada 4 desa, sementara ini 4 desa, kita bikin produknya jangan yang sama, produknya yang berbeda. Kalau sudah produk yang berbeda, nanti akan melengkapi. Kalau produknya sama, akhirnya orang cepat jenuh, sehingga kita melengkapi. Kalau kami di Jogja juga sama, tagline kami adalah Jogja istimewa. Kalau datang ke Jogja, kalau wisatawan datanglah ke Jogja, bukan datanglah ke Penting Sari. Di Jogja ada pilihannya banyak seperti itu. Itu jaringan kita. Kemudian berikutnya bagaimana kita bisa membangun mungkin kalau kita bahasa kita adalah secepat kalau kita punya. Ini bukan punya desa wisata Pak. Rumah ini bukan punya desa wisata, punya warga. Homestay itu tidak ada yang dibantu dari pemerintah, dari pengurus pun nggak ada. Homestay itu adalah investasi dari Bapak Ibu semua. Silahkan kamar yang kosong dirapiin, dibersihkan, itu jadi homestay. Pak Eko, aku pengen bangun joglo, silahkan bangun, nanti kita gunakan barang-barang. Camping ground kami sewa dari kas desa. Dulu sewanya 1 juta per tahun Pak. Sekarang desa mintanya 50 juta per 4 tahun. Tadinya kita mau demo tidak pro, ternyata yang kemah aja 1 malam 5-6 juta. Jadi kalau nyewa 13 juta per tahun, saya kira 3 kali kemah sudah balik modal. Tuh, kemudian berikutnya tantangan ke depan itu saya tadi sampaikan, tantangan kita adalah bukan pada, kalau Pak Mas Menteri yang baru katanya kan kita tidak ingin mengalahkan Malaysia, kalau dulu kita pengennya ada sinergi, ya tadi sampaikan Pak Buk. Jadi kita akan sinergi, tidak ada yang saling mengalahkan. Desa wisata itu akan saling melengkapi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebutuhan, berwisata menjadi kebutuhan, dan motivasinya sudah bergeser ke wisata alternatif yang pasti adanya di desa. Hasil dari kompetisi yang kami lakukan di Kemenpar, di Kemendes Pak, kalau di Kemenpar saya ikut di kompetisi di jurinya, sudah ada pergeseran, termasuk yang Kemendes kemarin lomba desa wisata Nusantara, itu bahkan yang banyak juaranya dari Jawa Barat. Kemenpar juga sama, kita udah punya Cibuntu, udah punya Cirende, udah punya Batu Layang, nanti di Sumedang muncul lagi, ternyata bergeser. Kenapa? Karena wisatawan akan bergerak terus, motivasi akan bergerak. Jogja udah jenuh, makanya Jogja, Bapak Ibu, penelitian kami di Dispar Pak, Jogja itu bukan tujuan kedua lagi setelah Bali. Kunjungannya tidak turun, wisatawan di Jogja nggak akan turun, tapi sudah menjadi tujuan ke-9, itu dari GIPI kemarin yang. Kenapa? Karena daerah lain berkembang, dan itu yang menjadi peluang kita untuk mengambil manfaat dari adanya pariwisata yang sudah dicanangkan beliau, dan nanti sebagai tinggalan Pak ya, sebagai tinggalan kalau beliau sudah tidak aktif di pemerintahan, saya kira punya kebanggaan bahwa desa kita, di kampung kita menjadi penyumbang dari kemeriahan pariwisata yang ada di wilayah kita. Nah, itu dari kami. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu kita ada coffee break sebentar, kami akan ajak nanti dibimbing Pak Rajim dan kawan-kawan mungkin berputar sekitar 1 jam karena hari Jumat ya, 1 jam akan kami ajak melihat dan mencoba
apa sih yang sebenarnya dijual di Kebun Sari. Satu, homestay Bapak Ibu sudah merasakan. Saya kira ya, kalau nyaman tidak nyaman kita kembalikan ke Bapak Ibu semua. Yang jelas kemarin kami punya tamu dari Belanda Pak, ada 28 orang, salah satu nginep di Pak Rajim. Itu paketnya saya jual 16,5 juta 3 malam. Terus karena mungkin saking senangnya dia tinggal di desa, bahkan ada 3-4 homestay yang tidak ada kloset duduk, mereka bingung, kami harus bikinkan tutorial membuat kloset duduk. Jadi aku congkok, jadi begitu bisa tapi ke tutorial, kemudian Pak Rajim protes tamunya karena dia tidak mau makan malam. Ternyata komunikasi tidak ada halangan, tapi terus kita rubah dengan namanya Google Translate ya. Jadi nggak ada halangan lagi Pak, selamat malam bahasa Belandanya Guten Morgen. Ternyata jadi luar biasa kenangannya. Paket 3 hari saya jual 16,5 juta, pulang mereka ninggalin saya untuk tip atau donasi 25 juta. Itu luar biasa. Jadi kalau mereka mendapat pelayanan pengalaman yang berharga, kita ajak nyari benerin pipa air, kita ajak bikin ngecat kamar mandi dan sebagainya. Mereka makan menggunakan kloset jongkok, malah mereka mendonasikan 25 juta buat siapa? Buat masyarakat yang lain. Nah, itu semangat dari wisatawan. Kalau yang tadi pulang 6 bis itu, mereka mendapatkan pengalaman karena mereka tidak pernah melihat namanya pohon padi. Mereka taunya pohon nasi atau pohon beras. Sehingga kita buktikan mereka, ini pohon padi, caranya menanam seperti ini dan sebagainya. Dan terakhir, Bapak Ibu, bagaimana supaya desa ini semakin semangat lagi? Kami modalnya tidak bisa mendampingi semua Bapak Ibu. Kehidupan desa kita harus berjalan seperti biasa. Kami tidak menjadikan pariwisata desa wisata menjadi tumpuan untuk kehidupan masyarakat. Mereka harus tetap bekerja sebagai orang desa, mereka harus berkontribusi sebagai orang desa. Satu, jadi mereka bertani. Di sela-sela bertaninya, ada petani semua nanti yang dampingin, itu mereka punya tambahan. Ya, sekali waktu tambahannya melebihi pokoknya nggak apa-apa, karena pariwisata kadang melebihi. Kalau bertani 1 bulan bisa 500, kalau di pariwisata mungkin 1 bulan bisa 1-2 juta. Jadi bertaninya tetap tidak berubah. Kemudian kami sedang bangun masjid di atas sana, itu bahkan kemarin waktu bangun masjid itu Pak, kami ngecor 15 itu 200 sak semen tanpa jaya pakai mix itu. Harusnya targetnya dari jam 7 sampai jam 3 sore, ternyata kemarin kita ngecor masjid itu hanya sampai jam 11. Saking semangatnya membangun desa. Oke, terakhir tanggal 22 Bapak Ibu, tanggal 22 besok kami bersepakat untuk tidak menerima tamu. Loh kenapa? Karena tanggal 22 warga kami ada hajatan. Kalau kami sampai melupakan sisi sosial hidup di masyarakat dengan mementingkan bisnis sebagai di wisata, kami tidak akan didukung oleh masyarakat karena kehidupan sosial harus seimbang. Sehingga hari Minggu kami tidak ada tamu yang datang supaya kehidupan sosial kita tetap terjaga. Dan itulah yang menjadikan kami kemarin dengan tiga kriteria. Satu, kami dianggap bisa menjaga keseimbangan antara ekonomi, manfaat ekonomi, kelestarian budaya, dan terpeliharanya lingkungan. Alam, ekonomi, budaya, dan lingkungan kami jaga supaya seimbang. Kami pernah mengalami tidak seimbang Pak, mementingkan ekonomi ternyata tidak terjadi bermasalah sehingga itu seimbang. Kemudian setelah itu seimbang, kami menganggap kecukupan kami adalah kami tidak boleh menerima tamu melebihi apa yang kami miliki, daya dukung yang kami miliki. Sehingga tamu kita dijaga di angka 25.000 per tahun, tapi pendapatannya masih ya rata-rata sekitar 2,5 miliar per tahun Pak. Dan itu yang mendapatkan kami kemarin terakhir dapatnya Green Destination Award dari Belanda. Ada 100 titik di dunia, 4-nya ada di desa wisata, 2 di Jogja, 2 di Bali. Nah tahun depan harapan kami juga salah satu muncul dari Sumedang karena udah ada bocoran Pak, besok ada lomba desa wisata di Kemenpar, mudah-mudahan masih jurinya, harapnya bisa muncul salah satu sebagai apresiasi. Ya, masuk lagi nanti Indonesian Sustainable Tourism Award dan masuk lagi Green Destination. Kami sedang berjuang menjadi 10 besar dunia. Walaupun tidak menang 10 besar, tapi kami sudah merasakan bahwa kami sudah mendapatkan semua
segala hal dengan mengembangkan desa wisata di sini dan memberikan kontribusi kepada pembangunan pariwisata yang ada di Sleman, di Jogja, dan di Indonesia secara umum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih, ada tindak lanjut yang luar biasa. Nanti Pak Kadis bisa lapor langsung ke Ibu Asdep, karena nanti saya juga undang Bu Asdep, Bu Oneng, nanti tanggal 27 kami akan paparan bahwa tahun depan ada bidang pemberdayaan hidup lagi, nanti dilaporkan supaya nanti terus dikawal program keknya nanti Pak Wabuk yang awal, tapi program pariwisata Pak Kadis nanti yang awal, karena tahun depan ada kami kerjasama dengan 80 perguruan tinggi Pak di Kemenpar untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Silahkan ditagih nanti di Kemenpar ada 80 perguruan tinggi yang diwajibkan mendampingi Bapak Ibu semua, supaya nanti ada nilai akademisnya juga, kita ada teorinya yang harus kita ikuti. Kalau kami kan hanya praktisi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mungkin dalam hal pelayanan, pendampingan, makanan, tempat tinggal sebagainya ada yang dirasakan kurang, tapi itulah, silahkan belajar banyak. Nanti masih ada waktu berdiskusi dengan Bapak Ibu Induk Semang atau pemilik homestay. Kira-kira untung ruginya apa dia membangun homestay, dengan nanti Pak Rajim dan kawan-kawan akan membuktikan, oh cuma kayak gini aja laku tuh ternyata. Hal sederhana yang kita miliki di desa sangat biasa, tapi kalau kita kemas menjadi luar biasa dan itu memberikan nilai ekonomi yang luar biasa. Sekali lagi Pak Bu, terima kasih atas dampingannya pada kawan. Tidak banyak teman-teman desa wisata yang datang ke sini didampingi langsung sama bosnya, kita tanya. Dan itu luar baru 2 Pak, 1 dari Bupati Katingan di Kalimantan Tengah, 2 Bapak, yang lainnya masih jalan sendiri. Nah, itu yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangnya. Kami tutup, kalau nanti ada diskusi sambil jalan atau nanti sambil coffee break, kami serahkan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kesini adalah bisa ATM, amati, tiru, modifikasi untuk diaplikasikan di daerahnya masing-masing, tentunya di Sumedang ya. Kita sudah ada yang di Cisema, sudah ada homestay. Nah, nanti rekan-rekan yang tadi hadir di sini bisa melihat bagaimana pelayanannya, bagaimana rumahnya, dan seperti apa. Nah, itu harus lebih bagus dari sekarang. Nah, tentunya kita sudah dicanangkan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, seperti Kabupaten Sumedang. Tentunya tugas kami dari Dinas Pariwisata ya oleh Pak Bupati adalah menjual Sumedang. Nah, kalau menjual Sumedang, Sumedang adalah produknya potensi wisata alam, potensi wisata buatan, budayanya. Nah, itu yang akan kita. Nah, tentunya kita akan menjual, harus diperbaiki dulu. Sekarang udah ada acara paragliding, kemarin nanti ada Umbul, terkenal Sumedang di branding, Sumedang. Tapi kita juga harus siap sampai mereka datang ke Sumedang ternyata seperti itu ya. Kita harus semuanya dipahami, sabta pesonanya, wisatanya juga harus ada amenitasnya ya, aksesibilitas jalannya juga, atraksinya seperti apa. Itu perlu semua dipahami oleh rekan-rekan nanti para pelaku wisata di daerah, kerjasama dengan BUMDes yang baik, terus juga tata kebersihan termasuk WC, parkir, musolanya, keramahannya juga, itu yang harus kami sampaikan pada rekan-rekan. Saya berharap dengan kunjungan wisata atau studi banding ke Desa Penting Sari ini bisa efek positif, bisa nanti dipraktekkan di Sumedang. Bahkan tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kita harus lebih dari apa yang kita kunjungi. Karena saya melihat, walaupun mohon maaf ya Pak, bukan sekilas, kita di Sumedang punya kelebihan dari beberapa daerah lainnya, termasuk di daerah Penting Sari ini. Pak Doto sendiri sebagai pengelola di sini mengakui bahwa di kita, terutama di daerah Jati Gede. Tapi tadi juga kita sebelum ke sini kita ngobrol-ngobrol dulu di homestay ya. Di sana apa yang perlu kita lakukan dulu ya, branding dulu tempat-tempat wisata di kitanya. Seperti Jati Gede ya, branding dulu Jati Gedenya ini.
Oleh karena itu saya berharap mohon dukungan dari semua pihak, kita segera selesaikan KEK Jati Gede. Tahun 2020, pertengahan 2020 ini harus sudah jadi kawasan ekonomi khusus Jati Gede ini. Termasuk pemetaan-pemetaannya. Daerah mana yang untuk resort, daerah mana nanti kita akan bangun juga rumah sakit internasional. Rencana kita juga ingin bangun rumah sakit pasca trauma operasi, Bang. Mau operasi jadi Bandung, di Jakarta, di Singapura, di Malaysia atau di mana, mereka kan biasanya harus istirahat 1 bulan, 2 bulan, tidak boleh. Nah, kalau di Jati Gede ini, karena dengan kami melihat alam, mereka cukup 1 minggu bisa langsung sembuh. Nah, ini pas lah. Untuk menghilangkan trauma operasi, kita akan buat rumah sakit di sana. Insya Allah dari pihak Malaysia tertarik untuk membangun rumah sakit internasional tersebut. Dan juga kita ada di sana, ada situs-situs sejarah, ada objek wisata sejarah, segala. Sekali lagi mohon dukungan dari semua pihak untuk segera menyelesaikan KEK Jati Gede ini. Setelah itu baru kita adakan pelatihan-pelatihan kepada warga-warga setempat. Seperti kalau di daerah homestay itu bagaimana pengelolaan homestay yang baik. Ya seperti saat ini kita sedang studi banding ke sini, bagaimana pengelolaan homestay di sini sehingga bisa mendatangkan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Ini saja sampai bulan Juni tahun depan, tahun 2020 sudah full book ya Pak. Udah banyak yang reservasi. Padahal mohon maaf, hanya menjual suasana desa saja, suasana alam. Kita di sana suasana apapun ada, suasana desanya ada, suasana pegunungan ada, suasana pantainya ya, budayanya juga. Kita bersyukur sebagai orang Sumedang. Sumedang dinobatkan sebagai pusat budaya Sunda atau pusir budaya Sunda, Pak. Nah, sebentar lagi juga kita punya geoteater Jawa Barat, dibangunnya di Sumedang, Pak, di Rancakalong. Sekarang sudah dalam tahap pembangunan. Insya Allah akhir tahun ini selesai, tahun depan. Tahun ini hanya untuk tahap pertama ya. Kita 35 miliar bantuan dari Provinsi Jawa Barat. 5 miliar tahun ini, tahun depan 30 miliar. Ini harus betul-betul kita manfaatkan alam Sumedang ini. Kita harus bersyukur pada tanggal 26 September yang lalu, Pak Kemenpar pada waktu itu masih Pak Arif Yahya, sudah mencanangkan Sumedang sebagai kota pariwisata Indonesia. Ini harus betul-betul peluang, jangan sampai apa yang disampaikan Pak Kemenpar tersebut hanya sebatas penyampaian Sumedang kota pariwisata, tapi mana pariwisatanya? Oleh karena itu kita harus betul-betul tangkap peluang pariwisata itu. Pak Bupati sudah sampaikan, saya juga sampaikan dalam setiap kesempatan, setiap dinas di Sumedang adalah dinas pariwisata sesuai dengan tupoksinya, dan setiap jengkal tanah yang ada di Sumedang adalah destinasi wisata. Setiap warga Sumedang adalah pemandu wisata. Saya berharap saya bersama Pak Bupati selesai menjabat Bupati dan Wakil Bupati di Sumedang ini, Sumedang sudah menjadi betul-betul daerah pariwisata. Jadi ada kenang-kenangan, ada betul-betul ini wisata ini dibangun pada saat siapa? Pada saat Pak Doni dan Erwan. Ini Insya Allah kalau sudah maju mah siapapun penggantinya tinggal melanjutkan, sudah autopilot lah, tidak harus di-guide lagi harusnya seperti apa, cuma harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan sudah kami tata sebaik mungkin, bukan kan?